Halo buat teman-teman, semenjak saya minum madu istighfar dan madu istighfar Aslam God, saya sekarang berangsur-angsur bisa makan yang agak pedas sedikit, terutama ini pedas manis ya rasanya. Ini kentang balado. Saya sudah berani semenjak minum madu ini. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yogi Pradana Marta. Oke, untuk teman-teman yang baru menemukan video ataupun channel ini, jangan lupa untuk subscribe dulu, kemudian nyalakan tanda loncengnya ataupun tanda notifikasi supaya teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru ataupun video-video terbaru dari channel ini, gitu ya. Tentunya seputar penyembuhan ataupun seputar informasi masalah asam lambung, masalah GERD, masalah kecemasan dan psikosomatik, gitu ya. Nah, oke teman-teman. Jadi di video kali ini saya mau membahas tentang alur ya, tentang alur pasien penderita GERD dari mulai sakit hingga nanti proses menuju sembuh itu seperti apa, gitu ya. Nah, oke ya, tapi sebelumnya saya mau memberikan semangat untuk Anda semuanya bahwa untuk teman-teman yang masih menderita asam lambung, yang masih menderita GERD, menderita kecemasan tinggi ya, teman-teman tidak perlu khawatir, teman-teman tidak perlu menakutkan hal itu, karena sebenarnya masalah GERD, masalah gangguan ansietas ya, gangguan kecemasan itu sebenarnya tidak berbahaya, dan ketika kita bisa mengendalikan ya pikiran kita tidak terlalu takut, kita tidak terlalu cemas, kita tentunya akan menuju kesembuhan yang luar biasa, gitu ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin membutuhkan herbal, teman-teman bisa menggunakan madu istighfar Aslam God yang ada di samping saya ini. Nah, oke, kita langsung aja ke video ini ya teman-teman, tentang alur pasien ataupun penderita asam lambung, penderita GERD, anxiety dan psikosomatik. Jadi kalau saya boleh cerita teman-teman ya, jadi ketika kita itu sakit asam lambung itu biasanya pertama kali yang menyebabkan kita sakit asam lambung itu yang sering terjadi adalah dari faktor makanan, teman-teman ya. Memang ada dorongan lain dari faktor pikiran ya, tetapi itu nanti biasanya didukung dengan adanya kita salah makan, biasanya seperti itu. Jadi untuk pertama kali kita kena asam lambung itu kebanyakan memang dari faktor makanan dulu. Entah kita makan mie instan biasanya gitu ya, yang sudah masuk kepada saya itu informasinya seperti itu, termasuk saya sendiri kala itu ya. Ada yang makan mie instan, ada yang makan nasi goreng terlalu pedas, ada yang makan coklat terlalu banyak, kayak gitu ya. Nah, kemudian muncullah pertanyaan seperti ini. Loh mas, dulu saya juga makan makanan seperti itu tetapi kok tidak sakit gitu ya. Nah, itu belum teman-teman ya, kala itu mungkin belum. Tapi memang saat ini ketika teman-teman sudah mulai banyak pikiran, ketika teman-teman sudah banyak pekerjaan ya, tidak bisa mengelola stres dengan baik, kemudian didukung adanya faktor salah makan, tentunya itu akan mempercepat yang namanya kita terkena masalah gangguan lambung ataupun gangguan GERD istilahnya seperti itu. Jadi yang pertama itu kebanyakan adalah dari faktor makanan. Nah, lantas ketika sudah seperti itu apa yang terjadi gitu ya teman-teman. Nah, jadi ketika kita sudah pertama kita salah makan, terus kemudian kita muncul yang namanya sensasi panic attack, biasanya kayak gitu. Sensasi panic attack itu bukan hanya perutnya nyeri, tidak hanya perutnya begah, tidak teman-teman ya. Jadi yang dinamakan panic attack itu adalah serangan panik, seolah-olah kala itu kita itu sudah mau mati. Nah, itu adalah efek dari tingginya asam lambung kita. Ya, jadi kita salah makan, kemudian kita terkena panic attack. Panic attack itu adalah salah satu gejala yang diakibatkan dari naiknya asam lambung ataupun tingginya asam lambung kita. Terus muncul pertanyaan, apa sih mas yang dirasakan oleh penderita yang mengalami gejala panic attack kayak gitu? Nah, kalau teman-teman sudah pernah merasakan, tentunya Anda bisa bercerita. Tentunya yang dinamakan panic attack itu pertama kita merasa sesak napas, jantung kita berdebar-debar kencang. Ya, kemudian kita seperti orang tenggelam, nggak bisa napas kayak gitu, kita keliengan ya, kepala kita sakit banget, terus kemudian kita keringat dingin, badan kita gemeteran, kaki dingin, ya, terus kemudian tangan kita juga basah dingin seperti itu. Itu yang dinamakan panic attack teman-teman. Nah, panic attack itu nanti tidak berhenti di situ. Biasanya
Ketika panic attack itu nanti sudah reda, akan muncul gejala baru di keesokan harinya. Ya, biasanya akan disusul dengan leher kita terasa mengganjal, ulu hati kita terasa sakit, terasa mengganjal juga, dada kita terasa berat, dada kita seperti ketimpa benda berat, seperti itu ya teman-teman. Nah, dan sebenarnya masalah panic attack itu pun juga tidak berbahaya teman-teman ya, karena faktanya banyak yang tidak tahu dan tidak diobati, nyatanya panic attack ini nanti juga akan reda. Jadi panic attack itu siklusnya adalah naik gitu ya, memuncak nanti di situ tinggi banget panic attack-nya, kemudian kita turun gitu, dan akhirnya sembuh panic attack-nya. Nah, sebenarnya awal dari proses perjalanan asam lambung itu lamanya di situ teman-teman, karena adanya panic attack sehingga ya keesokan harinya, minggu yang akan datang, bulan yang akan datang, hari demi hari, biasanya kita akan ditakuti, kita akan dihantui dengan rasa takut, di mana yang kita takutkan adalah jika panic attack itu nanti muncul kembali, gitu ya teman-teman ya. Nah, dari situ biasanya para pasien asam lambung ini akan merasa ketakutan, akan merasa fobia, akan merasa paranoid, ya, akan merasa parnoan, intinya seperti itu. Takutnya apa? Takut kalau momen ataupun kejadian panic attack itu terjadi kembali, gitu ya teman-teman. Tapi memang panic attack itu bisa kembali terulang dan juga tidak menutup kemungkinan untuk tidak kembali terulang. Tapi memang kalau kita masih awal-awal sakit asam lambung ini, ya, kita pasti akan sering mengalami yang namanya panic attack. Karena apa? Karena rasa trauma yang sangat tinggi. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi pertanyaannya, apakah rasa trauma ini nanti bisa sembuh, Mas? Gitu. Jawabannya bisa, teman-teman ya. Jadi, rasa cemas yang Anda rasakan, rasa parno ataupun kekhawatiran yang Anda rasakan, trauma, itu nanti juga akan sembuh dengan berjalannya waktu. Gitu ya, karena video ini adalah alur, jadi saya ceritakan nanti, kalau memang tidak cukup dalam satu video akan saya buat per part gitu ya. Nah, hari demi hari kita akan dihantui dengan rasa trauma, rasa takut, rasa cemas, rasa gelisah tentang apa yang terjadi ataupun apa yang kita rasakan kemarin tentang panic attack, karena kita sebelumnya tidak pernah merasakan hal tersebut. Ya, gitu ya. Sehingga nanti di setiap hari-hari kita akan merasakan ataupun kita akan mempunyai pikiran di mana seolah-olah kita ini sudah mau mati, kita sudah hidupnya nggak panjang. Setiap hari kita akan dihantui dengan rasa-rasa seperti itu, teman-teman ya. Dan itu sebenarnya tidak berbahaya, karena itu aktivitas yang dimunculkan, yang diciptakan oleh pikiran kita sebenarnya gitu. Kalau kita memiliki pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang baik, insya Allah rasa trauma ini nanti juga sedikit demi sedikit akan menghilang, teman-teman ya. Bukan menghapus, kalau menghapus nggak bisa, tapi akan sedikit demi sedikit menghilang, berkurang, gitu ya, teman-teman gitu ya. Jadi itu nanti alurnya seperti itu. Setiap hari kita dihantui rasa takut, rasa cemas, rasa was-was. Nah, itu poin yang harus kita hindari. Ya, jadi selama kita memelihara rasa takut kita, selama kita masih memelihara kecemasan kita tentang nanti takut itu terulang, nanti takut itu kambuh lagi bagaimana. Nah, selama itu kita akan selalu dihantui rasa cemas, rasa takut, rasa was-was, rasa gelisah. Ya, selama itu juga kita akan merasa sakit, dan selama itu juga kita tidak akan sembuh. Karena saya pernah mengalami dan saya sudah berhasil sembuh, maka dari itu saya bisa ngomong di sini, teman-teman. Ketika teman-teman merasakan panic attack, kemudian besok tidak apa-apa lah, besok kita masih trauma, besoknya kita masih trauma, tapi seyogyanya, sedapat mungkin teman-teman harus bisa move on dari rasa trauma itu. Entah bagaimana caranya. Ketika teman-teman terlintas untuk mengingat-ingat ketakutan yang kemarin terjadi lagi, hilangkan. Buat dengan skema logika-logika yang baik. Oh iya, kemarin saya itu mengalami itu karena mungkin saya salah makan, atau mungkin saya banyak pikiran, atau mungkin hal-hal yang lain kayak gitu. Teman-teman harus bisa mengolah logika teman-teman dengan baik ke arah yang positif gitu. Gitu ya. Harus teman-teman putus di situ masalah traumanya. Nah, sekarang kita ceritakan, jika trauma itu nanti tidak bisa terputus di situ, apa yang akan terjadi gitu ya. Nah, jadi alurnya nanti ketika kita sudah merasakan seperti itu, kita trauma setiap hari, jika itu kita pelihara terus-menerus, yang muncul adalah
kita akan merasakan gejala-gejala yang lain, teman-teman. Setiap hari ada aja gejalanya, gitu ya. Mulai nanti leher mengganjal, sudah tadi ya, leher panas, terus nanti muncul keliengan, mata buram, telinga berdenging, hidung mampet, ces-ces, keringat dingin, perut keroncongan, ya, mual, lemes, dan sebagainya. Itu gejala-gejala baru yang akan muncul ketika kita masih memelihara yang namanya kecemasan kita, trauma kita, gelisah kita. Itu setiap hari akan terjadi, teman-teman. Gitu terus ya, nanti hilang sensasi A, muncul sensasi B, hilang sensasi B, muncul sensasi C, kayak gitu terus. Alurnya seperti itu nanti. Nah, akhirnya nanti ketika kita sudah mengalami semua gejala itu, kalau misalnya kita itu pengen sembuh ya, biasanya kita akan mempelajari, kemarin saya merasakan gejala ini, ketika saya baru makan ini, ketika saya baru aktivitas ini. Nah, dari situ kita nanti akan tahu setelah kita mempelajari, oh ternyata saya tidak boleh melakukan ini, oh ternyata saya tidak boleh makan ini, saya tidak boleh makan itu. Ketika saya melakukan ini, maka saya akan merasakan ini. Dan gejala itu nanti muncul lagi, hilang lagi, muncul lagi, hilang lagi. Dan akhirnya muncullah sebuah logika ya, muncullah sebuah logika, sebuah pemikiran bahwa ternyata meskipun saya merasakan hal ini gitu ya, ternyata saya nggak apa-apa gitu loh, saya nggak apa-apa, dan esoknya saya bisa hidup ya, masih hidup, dan saya juga masih sehat-sehat aja. Ternyata meskipun saya merasakan gejala ini, saya takut luar biasa, ternyata itu hanya ketakutan saya saja. Besoknya saya masih hidup, masih sehat, masih seperti ini, ya gitu. Nah, nanti ketika teman-teman sudah mulai merasa seperti itu ya, bosen dengan gejala, bosen dengan pemikiran-pemikiran yang negatif yang Anda ciptakan itu, biasanya nanti akan muncul sebuah pemikiran lagi bahwa oh ternyata ini tidak berbahaya ya, ini hanya sebatas sensasi, ini hanya sebatas gejala yang ketika saya abaikan atau saya biarkan aja akan sembuh gitu, dan tidak berbahaya gitu. Nanti akan muncul sebuah opini seperti itu dalam pikiran Anda, dalam pikiran bawah sadar Anda. Alurnya seperti itu, teman-teman. Jadi nanti ketika sudah muncul rasa keyakinan bahwa ini memang dari asam lambung, saya sudah cek normal hanya asam lambung, dan gejala demi gejala sudah saya rasakan, dan semuanya nanti hilang demi satu ya, satu demi satu menghilang, nanti muncul lagi, hilang lagi, tetapi ternyata tidak apa-apa. Akhirnya muncullah sebuah logika bahwa kita menyimpulkan itu tidak berbahaya, dan ternyata setelah saya merasakan hal itu, besoknya saya masih hidup. Begitu ya. Nanti setelah seperti itu, teman-teman, kita sudah mulai cuek, gitu ya. Kita yakin bahwa kita hanya asam lambung, tidak penyakit yang lain. Biasanya nanti gejala itu nanti akan berkurang satu demi satu gitu ya. Dan kita akan mulai merasakan gejala itu udah mulai hilang, dan tubuh kita itu udah mulai fit kembali, teman-teman ya. Peredaran sudah mulai lancar, wajah kita sudah mulai sumringah gitu ya, mulai bisa tersenyum, sudah tidak terlalu pucat, gejala dingin sudah mulai berkurang, gemeteran sudah mulai berkurang. Misalnya kita telat makan, kita juga nggak terlalu gemeteran juga, tidak terlalu sesak napas juga, gitu ya. Itu nanti gejalanya akan sedikit demi sedikit, hari demi hari itu akan berkurang. Nah, ketika itu sudah mulai berkurang, muncullah kepercayaan diri kita bahwa, oh saya sudah sembuh nih, saya sudah sembuh, gejala saya sudah mulai berkurang, udah mulai hilang, kayak gitu, udah mulai hilang. Akhirnya disitulah kita akan percaya diri kita tumbuh kembali, dan kita akan sembuh, teman-teman. Ya, kita akan sembuh, kita bahagia kembali, semua gejala sudah hilang. Nah, biasanya yang dialami oleh teman-teman, termasuk saya sendiri dulu, ketika kita sudah merasakan sembuh seperti itu ya, kita mulai icip-icip makanan pantangan. Tidak masalah itu ya, teman-teman. Asalkan kita sebatas icip-icip dulu. Nanti memang ketika kita masih icip-icip, mungkin kita khilaf ya, kita makannya terlalu banyak, itu biasanya akan muncul gejala lagi, akan muncul sensasi lagi. Gitu, teman-teman. Tapi karena kita sudah pernah merasakan, dan itu ternyata tidak berbahaya, aman-aman saja, ya udah kita akan lebih enjoy. Besoknya kita coba lagi, oh itu belum berhasil, saya makan makanan pantangan masih merasakan ini, oh belum berhasil, hentikan dulu. Besoknya kita makan lagi, dan akhirnya kita bisa makan apapun dengan
jumlah tertentu, teman-teman, gitu ya. Dan akhirnya nanti ketika teman-teman sudah bisa mulai makan makanan pantangan, teman-teman benar-benar akan merasakan sehat yang luar biasa, dan teman-teman akan lebih banyak bersyukur lagi, dan akan lebih banyak istilahnya akan lebih-lebih lagi dalam menjaga kesehatan teman-teman. Ketika teman-teman sudah mencoba makanan A, makanan B, makanan C, terus kemudian teman-teman menyimpulkan sendiri, oh saya makanan ini cocok, makanan ini nggak cocok, nanti teman-teman akan memiliki pemikiran sendiri bahwa saya harus menghindari ini, saya harus menghindari itu, dan ini boleh saya makan, ini nggak boleh saya makan untuk sementara gitu. Karena nanti memang dalam kondisi teman-teman yang ini ya, kita kembali flashback, ketika teman-teman sakit ya, ketika teman-teman sakit itu ada fase di mana teman-teman ini fobia untuk makan sesuatu. Karena ketika teman-teman makan apapun, teman-teman akan merasakan sebuah gejala setiap hari. Ya teman-teman, itu bukan karena makanannya sebenarnya ya. Kalau teman-teman bukan makanan-makanan pantangan ya, itu bukan karena makanannya, tapi memang karena gejala asam lambung ataupun lambung teman-teman ini belum pulih. Nah gitu ya, saya katakan di sini ya. Jadi teman-teman nggak perlu takut makan ini, takut makan itu, nggak perlu. Teman-teman udah mantang makan tapi kok kambuh terus, mas saya jadi takut untuk makan apa-apa, itu salah teman-teman, salah itu ya. Tapi memang seperti itu alurnya, fase menuju sembuh itu memang seperti itu. Jadi ada fase di mana kita itu takut untuk makan apapun, takut teman-teman ya. Teman-teman makan ini dengan enaknya, kita masih mikir-mikir dulu, kita masih googling, kita masih cari informasi, boleh nggak ini dimakan? Nanti jangan-jangan kambuh kayak gitu ya. Memang ada fase di mana kita takut makan makanan seperti itu. Tapi itu normal teman-teman. Nanti ketika Anda sudah mulai sehat, sudah mulai sembuh seperti yang saya katakan, Anda mulai mencoba makanan A, makanan B, makanan C, Anda berhasil, ya udah, rasa fobia yang Anda rasakan itu hilang, benar-benar hilang. Tapi kalau teman-teman tidak berani mencoba makanan-makanan itu, nanti ya ketika udah sembuh ya, udah berani cicip-cicip kayak gitu ya, itu selamanya teman-teman juga akan merasakan ketika kita berhadapan dengan makanan, pikiran kita itu akan berselancar terus, berselancar ke hal yang negatif. Apakah ini boleh, apakah itu boleh, nanti kalau makan saya kambuh gimana gitu. Tapi itu bisa ditanggulangi ketika kita sudah sembuh dan kita berani icip-icip makanan pantangan gitu teman-teman ya. Jadi itu alur pasien atau penderita asam lambung dari mulai sakit hingga sembuh gitu ya teman-teman. Di situ aja sebenarnya prosesnya seperti itu, tetapi itu kan terlalu lama, terlalu panjang. Maka dari itu untuk teman-teman ketika mulai sakit langsung kita bisa kita langsung ini ya, tidak perlu kita mengikuti fase-fase runtutan hingga kita sembuh, enggak. Kita potong aja di situ, kita sakit, kita potong rasa trauma kita kikis supaya rasa trauma itu tidak muncul setiap hari. Caranya gimana? Pertama, kita dengan afirmasi positif, pikiran positif, kemudian kita bisa hipnoterapi. Itu yang bisa kita lakukan. Dan jangan lupa untuk pengobatan asam lambung itu juga bukan hanya pikirannya, bukan hanya lambungnya, dua-duanya teman-teman ya. Dari pikiran kita obati dengan cara hipnoterapi, dari lambungnya kita obati dengan menggunakan herbal yang tentunya yang aman, yang BPOM, dan juga yang sudah teruji ataupun yang sudah memberikan ini ya benar-benar memberikan manfaat untuk kita semuanya. Dan tentunya kita harus melihat komposisi teman-teman ya. Kita harus melihat komposisi apa yang ada di dalamnya dan kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Tentunya kalau kita sakit GERD, sakit asam lambung psikosomatis itu pertama kita ada radang, itu yang harus kita obati. Kemudian juga kita mengalami gangguan tidur, gangguan cemas, itu juga harus kita obati teman-teman ya. Dan ada gangguan gas berlebih di dalam lambung kita, itu juga harus kita obati. Dan tentunya itu semuanya sudah terangkum ya, terangkum dalam herbal madu istighfar aslam gat ini, dan tentunya sangat baik untuk Anda gunakan untuk membantu proses penyembuhan masalah asam lambung, GERD, anxiety, gangguan tidur teman-teman semuanya. Oke, saya akhiri dulu. Semoga video yang singkat ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe, kemudian juga share supaya makin banyak orang-orang yang terbantu dan akhirnya nanti bisa sembuh dari masalah asam lambung, masalah GERD, anxiety, psikosomatis seperti itu teman-teman ya. Saya Yogi Pradana Marta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.